أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي القرآن هدى للمتقين وجعل القرآن رحمة للمؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang terhormat Bapak Joni Rusdiana selaku Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam, di sini tugas video untuk memenuhi mata kuliah khitbah. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu. Fisik yang masih bugar dan akal pikiran yang masih sangat tajam harus tetap terus diasah. Kesempatan untuk mencari ilmu masih terbuka lebar. Tantangan zaman yang akan kita hadapi nanti tentunya jauh lebih berat dibandingkan dengan masa yang akan kita jalani. Maka dari itu, generasi muda harus bersiap mengambil langkah, harus bersiap menjadi sosok remaja, generasi yang memiliki semangat dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang. Generasi muda adalah generasi di mana seseorang masih memiliki kemampuan yang sangat energik dalam setiap aktivitasnya. Maka dari itu, kita harus terus membimbing remaja-remaja, adik-adik yang masih di bawah kita agar mempersiapkan masa mudanya itu dengan cemerlang agar tidak tersesat. Masa muda juga merupakan masa fisik kita terbentuk dengan sempurna, kondisi fisik yang masih kuat, semangat pun masih berapi-api. Masa muda adalah masa yang penuh energi, masa yang sangat produktif dalam melakukan segala hal, masa untuk merasakan kelezatan ibadah. Dari Abdullah bin Amr al-Aish radhiyallahu an berkata, qala Allahu sallallahu alaihi wasallam, alam akbara annaka tatamullah wa taqumul layl, qultu bala, qala fala taqul la'awakum wa suwa aftir, fa inni jasadaka alayka haqqa wa in li rayka alayka haqqa wa in li yawjatika alayka haqqa. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukankah aku dikabarkan bahwasanya engkau senantiasa berpuasa sunnah di siang hari dan engkau sholat malam suntuk? Aku Abdullah bin Amr berkata, benar. Beliau berkata, jangan kau lakukan, bangun sholat malamlah dan tidurlah, berpuasalah dan berbukalah, karena sesungguhnya tubuhmu punya hak yang harus kau tunaikan, tamumu pun punya hak yang harus kau tunaikan, dan istrimu punya hak yang kau tunaikan. Islam telah mengabadikan sikap-sikap hebat para pemuda, mengenal Tuhannya, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Maka Al-Quran pun telah mengabadikan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na qatala yatrukuhum yaqalu lahu Ibrahim. Artinya, mereka para penyembah berhala berkata, kami dengar ada seorang pemuda mencela berhala ini yang bernama Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat 60. Begitulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang pemuda yang memiliki jiwa dan semangat dakwah yang tinggi, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berani menentang kezaliman seorang raja pada masanya. Selanjutnya adalah kisah para pemuda Al-Kahfi yang teguh akan pendiriannya terhadap agama Allah. Kezaliman seorang raja tak mampu merubah dan mengoyahkan keimanan mereka sehingga mereka terus berjuang demi menegakkan agama dan keyakinan mereka, sehingga mereka Allah tidurkan di dalam gua selama 390 tahun. Allah berfirman tentang para pemuda Ashabul Kahfi,
Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa baratna ala qulubihim iqamu qalu rabbuna rabbul masawati wal ardi lan nad'u min nad'innaha laqad qulna istatata. Artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13-14. Itulah kisah para pemuda-pemuda yang memiliki semangat yang tinggi dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas jika mereka nantinya akan mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda adalah kekuatan umat, harapan bangsa di masa depan. Mereka memiliki kedudukan yang penting demi tegaknya agama Islam, demi tegaknya bangsa, demi tegaknya negara ini. Dan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah seorang pemuda, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sabun nasa'a fi ibadatillah. Artinya seorang pemuda yang tumbuh gemar beribadah kepada Allah. Masa muda adalah pancaran sebuah sinar yang mempengaruhi masyarakat dan umat, adalah tekad dan kekuatan semangat dan darah muda. Sifat-sifat ini mengharuskan seorang pemuda untuk mengatur kehidupannya dengan kepemimpinan yang dibangun di atas pribadi yang sangat bijak, mengontrol jiwa dan menegakkan hawa nafsunya, serta mengarahkan jiwanya kepada kebaikan dan kemenangan, sehingga nantinya menjadi generasi penerus yang siap menghadapi tantangan zaman. Pribadi yang bijak yang bisa menggariskan tujuan-tujuan yang mengarahkan ambisinya, sehingga mengangkatnya ke tangga kejayaan, menjadikannya berperan dalam kehidupan dan memiliki visi di atas muka bumi ini. Jikalau kehidupan seorang pemuda hampa atau kosong, tidak ada gunanya dari visi dan tujuan hidup, maka jadilah kehidupannya tanpa arti, tiada gunanya. Perhatiannya menjadi kurang dan arah hidupnya akan terombang-ambingkan. Maka kita sebagai seorang pemuda harus memiliki tujuan yang sangat jelas, walaupun itu pelan-pelan, asal pasti besok pasti akan mendapatkan tujuan yang melimpah dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang pemuda tak mampu mengontrol dirinya dan kosong akan harapannya, maka dunia ini yang akan menyeretnya ke dalam kesesatan dunia dan kesesatan akhirat. Sabda Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirati lahiyal hayawan law ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Waktu merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh para pemuda dalam hidupnya. Dalam waktu seorang pemuda mampu menanamkan harapannya dan merealisasikan tujuannya. Waktu diisi dengan ilmu bermanfaat, dengan amal soleh, dengan ibadah, ketaatan kepada Allah, serta wawasan yang luas dalam visi-visi yang membuahkan hasil dan produktivitas yang bermanfaat, dan amalan-amalan yang meluruskan tingkah lakunya, mengangkat kehidupannya, mengangkat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu diisi dengan keahlian-keahlian yang membanggakan, yang mengembangkan bakatnya, dan pekerjaan yang membangun masa depannya. Jika masa muda menjadi kosong
dari visi dan tujuan hidup yang tinggi, maka akan masuklah pikiran-pikiran yang keliru. Maka sibukkanlah pemuda dengan perkara-perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, dengan memikirkan perkara-perkara yang rendahan, serta semakin menguat dorongan untuk menyimpang. Maka astagfirullahaladzim, apabila kita sebagai pemuda tidak memanfaatkan waktu kita untuk berjuang, untuk menuntut ilmu, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat kepada masyarakat. Setidaknya kita sebagai pemuda, kita harus berjuang bisa bermanfaat bagi negara, nusa dan bangsa, dan bagi agama khususnya. Waktu kosong adalah peluang iblis untuk menabur benih-benih kotoran dan kesesatan. Al-Imam Al-Asrafi rahimahullah berkata, wal nafsu inna la natusialaha bil haqqu taqalaka bil batil. Dan jika engkau tidak menyibukkan jiwamu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Marilah kita ini waktu luang di masa muda ini untuk banyak mencari ilmu dan beramal soleh, serta melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat agar kita bisa mempersiapkan diri sebagai generasi penerus yang nantinya siap menghadapi tantangan zaman. Kita sebagai generasi muda harus siap dalam segala hal. Kita adalah generasi of change, maka kita harus kuat menghadapi cobaan-cobaan dunia ini. Kita harus menjadi orang yang sukses. Itulah khotbah singkat tentang motivasi kita sebagai remaja agar semangat menjadi penerus muda yang berguna untuk masa depan. Wallahu muwaffiq ila muqtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.